Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وكرم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memperbanyak kalimat tahmid bil lisan kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau dengan senantiasa qalbu rohani kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan daripada suudzon, prasangka buruk dari hati kita, dengan senantiasa menumbuhkan daripada sifat husnudzon atas segala kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, sehingga senantiasa terjaga daripada semangat kita untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, imma zahiran wa batinan, dan merupakan aplikasi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maksudnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga terjaga semangat ibadah kita, terutama di syahrul Ramadan ini, penuh dengan keutamaan, senantiasa Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, untuk menghindari daripada kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga derajat dan martabat kita serta makom kita senantiasa ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia, di alam barzah, lebih-lebih nanti di akhirat. Amin ya mujibas sailin. Salawat tering salam semoga senantiasa terlimpah curahkan karibaan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Moga-moga kita termasuk umat Rasulullah yang diakui oleh beliau sebagai umatnya, baik umat yang diakui di dunia sebagai umatnya di alam barzah maupun di akhirat, bukan termasuk umat daripada umat Rasulullah yang terhijab dikarenakan melaksanakan amalan-amalan yang dapat mengeluarkan kita, yang dapat menjadikan kita tidak terakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang berbahagia, tausiah hari ketiga daripada bulan Ramadan di tahun 2020 ini bertepatan di hari daripada hari Ahad ini, akan mengambil satu tema, yaitu rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Abu Darda radhiyallahu anhuma, yang bunyinya, idza hamma 'abdi bisayyi'atin falam ya'malha faktubuha lahu hasanah fa in 'amilaha faktubuha lahu sayyi'atan fa in taba famhuha anhu wa idza hamma 'abdi bihasanatin falam ya'malha faktubuha lahu hasanah fa in 'amilaha faktubuha bi'asyrati amsalha ila sab'i mi'ati dha'fin. Yang artinya adalah, apabila seorang hambaku
merencanakan melakukan suatu kejahatan, tapi tidak dilaksanakannya, tuliskanlah baginya satu kebajikan. Tetapi jika dilaksanakannya, maka tuliskanlah baginya satu kejahatan. Jika ia taubat, hapuskanlah daripadanya. Dan apabila seorang hambaku merencanakan melakukan suatu kebajikan, lalu tidak dilaksanakannya, maka tuliskanlah baginya satu kebajikan. Tetapi jika dilaksanakannya, tuliskanlah baginya 10 ganda hingga 700 ganda. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Menurut riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber dari Abu Darda, hadis qudsi tersebut berbunyi sebagai berikut. Idza hamma 'abdi bi sayyi'atin fala taktubuha 'alaihi, fa in 'amilaha faktubuha sayyi'atan. Wa idza hamma bi hasanatin falam ya'malha faktubuha hasanah. Fa idza 'amilaha faktubuha 'ashran. Yang artinya apabila seorang hambaku merencanakan hamma, atau merencanakan dalam bahasa Arabnya hamma, untuk melakukan suatu kejahatan, baru merencanakan saja, janganlah kalian tuliskan satu dosa atasnya. Tetapi apabila dilaksanakan, barulah tuliskan satu kejahatan. Dan apabila ia merencanakan melakukan satu kebajikan, lalu ia tidak melaksanakannya, tulislah satu kebajikan. Tetapi jika dilaksanakan, maka tulislah 10 kebajikan. Kasih sayang Allah atau rahmat Allah yang luar biasa, yang mana orang apabila dia berniat melakukan kejahatan, baru niat saja, tidak ditulis sebagai bentuk maksiat. Terkecuali apabila telah dilaksanakan, maka ditulis daripada satu perbuatan maksiat. Tapi sebaliknya, atas rahmat Allah yang luar biasa, apabila seseorang hanya menyengaja atau mempunyai hamma, mempunyai rencana untuk melaksanakan kebajikan, niatnya saja, rencananya saja sudah ditulis sebagai satu kebajikan. Terlebih apabila dilaksanakan, maka pahalanya menjadi 10 daripada kebajikan. Jamaah sekalian, para pendengar yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Pahalanya dilipat gandakan. Lebih-lebih apabila dikaitkan dengan rahmat Allah. Dalam hadis qudsi ini, marilah kita berlomba-lomba untuk menambah kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Baik yang dilakukan secara individu maupun secara kolektif. Baik berupa ibadah yang bersifat ritual maupun ibadah yang bersifat sosial. Dalam hadis di atas terdapat kata hamma. Maksudnya adalah berkehendak dan bersiap untuk mengerjakan. Jadi hamma atau alhamu itu merupakan kecenderungan batin yang mengandung unsur kepastian. Karena itulah bahwasanya para alim ulama menerangkan masalah yang berkaitan dengan hamma itu, yang berkaitan dengan masalah-masalah yang bersifat kecenderungan batin pada manusia ada berbagai macam. Jadi yang kaitannya dengan hamma, kecenderungan-kecenderungan yang ada dalam batin manusia itu, para alim ulama mengklasifikasikannya ada 6 macam. Yang pertama dikatakan sebagai hadisun nafsi, yaitu lintasan-lintasan dalam batin. Yang kedua hajis, yaitu suara sukma yang lebih menonjol dan lebih kuat daripada lintasan batin. Yang ketiga ada istilah khatir, yaitu hajis yang sering menonjol dalam hati. Jadi suara sukma yang sering menonjol lebih kuat di dalam hati itu namanya khatir. Ada juga alhammu, yaitu kecenderungan batin yang sudah mengandung unsur kepastian untuk dilaksanakan, namun pelaksanaannya masih dalam tingkat ragu-ragu. Ada juga kita dengar istilah yang kelima, sering kita dengar ada istilah al-azmu. Yang dimaksud al-azmu itu adalah pelaksanaannya sudah kuat atau lebih kuat daripada alhammu. Dan yang keenam terakhir adalah al-jasmu, yaitu tidak ragu-ragu lagi untuk memulai melaksanakan daripada maksud yang orang tersebut hendak melaksanakan. Para alim ulama telah sepakat bahwa ketiga macam kecenderungan batin
yaitu hadisun nafsi, kemudian hajis, dan juga khotir. Tidak atau belum dikenai suatu hukum seperti yang dimaksud dalam hadis yang kita bahas tentang masalah HAM. Pada tahap 3 terakhir itulah baru dikenai hukum. Yang dikenai hukum jadi itu adalah al-hammu, al-azmu, dan al-jazmu. Seperti mana yang termaktub di dalam hadis yang kita sebutkan di atas, hadis daripada hadis qudsi juga di atas. Para pendengar yang berbahagia, adapun makna daripada maksud hadis qudsi di atas, wallahu a'lam bi muradihi, ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat yang diserai tugas mencatat semua amal perbuatan manusia untuk tidak menuliskan sebagai satu kejahatan apabila yang bersangkutan baru sampai taraf merencanakan saja dan belum melaksanakannya. Meninggalkan dan tidak jadi melaksanakan maksiat seperti menahan diri dari kejahatan. Menahan diri dari perbuatan jahat adalah satu kebajikan. Dan juga dikatakan oleh sebagian ahli hikmah bahwasanya ada dua amalan yang sama-sama diperintahkan oleh Allah. Muru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah daripada kemungkaran. Sama-sama perintah Allah, akan tetapi sebagian ahli hikmah mengatakan yang lebih afdol itu adalah untuk mencegah daripada kemungkaran. Karena kemungkaran, mencegah daripada kemungkaran itu lebih berat. Maka apabila ada seorang hamba Allah dia melaksanakan kebaikan-kebaikan, mungkin itu satu hal yang wajar, satu hal yang biasa. Akan tetapi apabila ada seorang hamba Allah bisa mencegah daripada kemungkaran, daripada kemaksiatan dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah manusia-manusia beriman yang luar biasa, yang pada hakikatnya sukses di dalam rangka menjalankan tazkiyatun nafs dan bisa akan menjadi wasilah dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk dalam kategori innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Para pendengar yang berbahagia, apabila manusia atau orang telah melaksanakan atau mengerjakan maksiat yang direncanakannya, barulah para malaikat menuliskan atau mencatatkannya sebagai satu kejahatan. Malaikat tidak mencatat sebagai satu kejahatan apabila masih dalam taraf merencanakan atau akan melakukan. Serta tidak jadi dilaksanakan disebabkan karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, rahmat Allah yang luar biasa. Padahal dalam catatan apabila dia sanggup melaksanakannya, tapi dia tidak jadi melaksanakannya. Malah dalam satu riwayat dinyatakan bahwa seorang yang merencanakan akan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian meninggalkannya karena kehebatan wibawa dan takwanya kepada Allah, dituliskan baginya satu kebajikan. Hal itu dapat disimpulkan dari riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada 'abdi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang ini adalah merupakan hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza arada 'abdi ay ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha. Fa in 'amilaha faktubuha bimithliha wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanatan." Apabila hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi ini, merencanakan melakukan satu kejahatan, janganlah kalian tuliskan atasnya sebelum dilaksanakan. Jadi kalau merencanakan jangan ditulis, kata Allah pada para malaikat. Sekiranya ia laksanakan kehendak daripada jahatnya itu, tuliskanlah sekedar apa yang dilakukannya. Yakni satu maksudnya. Dan jika ia tinggalkan kehendak jahatnya itu, tidak jadi melaksanakan dan tidak jadi melaksanakan itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena aku, kata Allah, tuliskanlah baginya satu kebajikan. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa orang yang mempunyai azam atau maksud melakukan maksiat dengan hatinya dan telah menyediakan diri untuk melaksanakannya, sebenarnya ia telah berdosa meskipun belum melaksanakannya. Menurut pendapat mereka, pemaafan yang terdapat dalam hadis qudsi tersebut di atas hanya
sampai batas alhammu yang hanya melintas dalam hati sebelum ketetapan belum jadi daripada azam. Para pendengar yang berbahagia, ini adalah menurut pendapat dari sebagian ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha murah, mempunyai keutamaan yang maha besar, lagi maha agung, memiliki pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Jadi perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala bagai sebutir biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Pada tiap tangkai itu berbuah 100 daripada biji. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang menghendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang luas lagi maha mengetahui. Para pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala sekali lagi sebab kebalikan daripada hal-hal yang bersifat maksiat, terhadap hal-hal yang sifatnya ketaatan Allah Subhanahu wa taala, melipat gandakan dari pahala seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang banyak kepada orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat amal soleh. Akan tetapi ini juga tergantung pada derajat keikhlasannya. Pahala yang diterima mungkin 10 kali, mungkin 100 kali hingga 700 kali, bahkan mungkin lebih. Maka tentunya di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping menghindari daripada kemaksiatan-kemaksiatan, sebaliknya lebih banyak meniatkan dan mengerjakan kebaikan-kebaikan, mari kita landasi dengan keimanan, dengan keikhlasan, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi Allah juga tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan apabila terdapat padanya ada satu kebaikan, Allah akan melipat gandakan dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan pahala, kelebihan dan keutamaan Allah tidak terhitung jumlahnya. Demikian juga halnya dalam hadis-hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita teliti isi hadis qudsi dan juga ayat-ayat yang terdapat bilangan 700, apakah memang pahalanya hanya dibatasi 700? Daripada pelipat gandaannya, untuk mendalami hikmah dan rahasianya, Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitabnya menegaskan bahwasanya apabila orang Arab menyatakan bilangan banyak pada bilangan satuan, mereka sebutkan sampai bilangan 7. Apabila lebih dari 7 dan ingin menyatakan bilangan banyak, biasanya mereka menyebutkan huruf waw. Apabila kita kalikan 7 itu kepada bilangan 10, kemudian hasil kali itu yakni 70, kita kalikan pada 10, maka hasilnya adalah 700. Maka menurut Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, angka 7 bagi orang Arab menunjukkan bilangan banyak. Adapun hadis Nabi yang hampir bersamaan arti dan isinya dengan hadis qudsi yang tadi kita bahas di atas, yang sedang kita bahas, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bunyinya adalah qalatil malaikatu ya rabbi dzalika 'abdun yuridu ay ya'mala sayyi'atan wa huwa absaru bih. Qala rukubuhu fa in 'amilaha faktubuha lahu bimithliha wa in tarakaha faktubuha hasanatan innama tarakaha min jarra'i. Yang artinya adalah malaikat berkata, ya Rabbi, ada seorang hambamu yang hendak melakukan maksiat, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, amatilah dirinya, jika ia telah melakukan, tuliskan baginya seperti dia melakukan maksiat maksudnya. Jika tidak melakukan serta meninggalkan, tuliskan baginya satu kebajikan. Dia hanya meninggalkan rencana itu karena aku.
Para pendengar yang berbahagia, rahmat Allah luar biasa. Di bulan Ramadan, marilah perbanyak dengan senantiasa kita perbanyak amal soleh. InsyaAllah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari kemaksiatan karena Allah itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah dalam ibadah kepada Allah zahiran wa batinan, dan Allah takdirkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Faqir Sa'dun Ibnu Zaki di Bekasi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di hari yang ketiga ini. Semoga diberikan kesuksesan, kemakbulan, keselamatan, dan juga kesehatan. Dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan kepada saudara-saudara kita, keselamatan kepada saudara-saudara kita, kekuatan taufik hidayah kepada para pemimpin kita untuk membimbing umat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah lekas angkat daripada kesusahan-kesusahan, baik yang berupa wabak, baik yang berupa bala dan lain sebagainya, khususnya adalah wabak daripada corona dari bumi Indonesia khususnya, dan bumi daripada negara-negara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala umumnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.